Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu, orang Belanda makan keras. Jawaban ibu kurang keras. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mohon maaf pada jemaah semua. Saya minta waktunya sedikit untuk menyampaikan berita persoalan kehidupan setelah kematian. Selama ini kita sering mendengar berita informasi tentang kehidupan dunia. Berapa harga sawit? Oh, naik nih. Jadi semangatnya untuk dunia. Jadi sekarang ini kita awali dengan bersyukurnya kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya tidak punya judul yang menarik dan tidak punya konsep sebelum datang kemari. Akan tetapi ada hal-hal yang sering terlintas dalam benak kita semua yang ingin kita sampaikan bersama, yaitu pentingnya kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Sering kita artikan iman itu adalah percaya. Artinya percaya itu iman. Kalau menurut teorinya orang filsafat bernama René Descartes dengan sebuah semboyan cogito ergo sum, saya ragu bahwa saya tidak ragu. Coba lihat kita, ini dia punya dalil. Saya ragu bahwa saya tidak ragu. Sebenarnya saya ragu akan Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Ini menurutnya René Descartes, ulama apa? Salah seorang filsuf Yunani yang tidak bertuhan. Ia mengatakan bahwa kita berangkat dari keraguan untuk menemukan ketidakraguan. Kalau kita lihat di kopi tadi, kita ragu bahwa kopi itu manis apa tidak. Supaya tidak ragu, maka kita coba itu kopi. Oh, ternyata manis. Maka dia menemukan kebenaran berangkat dari keraguan. Tapi apa tawaran Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Coba lihat di bantai ini, pendapatnya ini filsuf. Kalau dia berangkat dari keraguan Al-Quran, Allah tawarkan jangan kau ragu dengan Al-Quran. La raiba fi hudan lil muttaqin, ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau menurut Stephen Hawking, salah satu ilmuwan fisika, dia mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan adanya gravitasi yang meledakkan dirinya dengan teori Big Bang. Tapi apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikr. Aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku, pencipta alam semesta ini. Maka dirikan salat untuk mengingatku. Coba lihat. Di
mana ada sebuah teori yang meledakkan sesuatu dengan sendirinya, lalu tercipta dengan rapi. Kita lihat matahari terbit dari timur ke barat sistematis dengan waktu yang disiplin. Terbitnya jam 6, menjelang jam 6, terbit luar biasa. Ada mendung, ada hujan, ada gunung, ada lautan luar biasa. Tidak mungkin ini ada sesuatu yang tercipta dengan indah kecuali ada penciptanya. Maka kita mengenal pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini tidak ada alasan kita untuk tidak beriman kepada Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bertuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat di mana hati ketika berzikir bersandar padanya hati menjadi tenang. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan engkau berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Mengingat nama Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi jiwa kita ini diantar untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, coba kurang semangat ini, belum habis kontrolnya di rumah. Itu udah lupa apa semua di rumah dalam konten. Jangan diingat dulu. Saya ulang dulu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi masih semangat. Jadi saya berharap jangan bosan karena biasanya saya ceramah 2 jam. Ya. Di Bali itu kalau 2 jam, satu persatu pura-pura izin mau kencing, padahal kurang ketidur. Masa itu kita ceramah. Itu yang dia bilang kan. Jadi jangan dulu bosan dengar ini bicara akhirat ya. Karena terlalu sering ini bicara dunia. Harga sawit, harga cicilan, uang bank, bayar utang apa semua dipikir semua. Tapi sekarang kita bicara konsep untuk menuju kehidupan setelah kematian. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi bilang Zaid dengan Zaid, auhallahu ta'ala ila Musa, ketika Allah mewahyukan kepada Musa sebuah wahyu. Lalu Nabiullah Musa mengatakan ini dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, walam yasbir ala balai, tidak bersabar dengan ujiannya, walam yashkur ala na'ami, tidak bersyukur atas nikmatnya, kata Allah, fal yakhruj min bainis samawati wal ard, keluar kau dari langit dan bumi itu, wal yaqul lahu rabban siwa, dan kau cari Tuhan selain Allah. Di mana kita kira-kira kita mau berada kalau bukan di buminya Allah? Di mana kita mau mencari Tuhan selain Allah? Di mana kita mau bersandar kecuali hanya kepada Allah? Di mana kita akan rindu untuk mati kecuali ada cinta kepada Allah? Maka kita bersyukurnya kepada Allah karena jiwa kita masih bersemayam di dalam jasad kita dan kita tidak sadari betapa banyaknya rumah sakit, tidak kurang dari 1 juta rumah sakit di Indonesia dan tidak kurang dari 100 orang meninggal setiap harinya, dan Allah tidak tunjuk kita untuk mati sebelum bulan suci Ramadan. Maka nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah nikmat rahmat Allah supaya kita mempersiapkan bekal maksimal kita dan menyadari bahwa terlalu banyak dosa di bulan-bulan lain, sehingga Allah berjumpakan dengan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, oh jamaah, dipastikan siapa yang berjumpa dengan Ramadan lalu dia berpijak di atas keimanan yang benar, pasti dan pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Maka ada orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan celaka kata Rasul kalau dia tidak dapat ampunan. Bayangkan kalau misalnya di masjid ini ada pembagian takjil, pembagian makanan buka puasa, stoknya banyak sekali. Sampai ini bergudang tapi jamaahnya sedikit, katakanlah stoknya 1000 tapi jamaah yang hadir cuma 100. Maka pasti dapat kebagian
diberikan. Maka hari ini yang tidak dapat ampunan Allah, ada beberapa kriteria yang tidak dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Semoga kita terhindar dari itu. Rasulullah bersabda, "Ba'da liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu." Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan lantas dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa itu? Yang pertama, perhatikan, mereka yang tidak mampu mempuasakan matanya, telinganya, lisannya, perutnya, hawa nafsunya untuk benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu yang tidak dapat ampunan. Dia tidak puasakan matanya melihat yang hak saja, bukan melihat yang haram. Dia tidak puasakan telinganya mendengarkan kebaikan, tidak puasakan lisannya untuk membicarakan kebaikan atau membicarakan atau berzikir, masa tidaknya membaca Al-Quranul Karim. Karena ada salah seorang peneliti mengatakan bahwa error, apa artinya error? Air liur manusia ini akan membentuk molekul-molekul penyakit jika kita sering membicarakan keburukan. Di dalam tubuh kita ada 70% air. Kalau kita sering bicara keburukan, maka dia bentuk penyakit ginjal, penyakit stroke, rematik. Kenapa? Karena lisan kita membicarakan keburukan, bukannya malah kebaikan. Maka hadirnya bulan Ramadan diantar kita untuk senantiasa membiasakan lidah kita membaca Al-Quranul Karim sebagai syarat surga merindukan 4 orang golongan. Lagi 2 menit. Karena kalau tidak dibilang 2 menit, langsung mengantuk orang, kira lama. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 orang golongan. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa hifdzul lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Wassaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kita ini dirindukan surga karena keimanan yang kita berpijak di atasnya. Maka kata Rasul, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah, diampuni dosa-dosanya. Wa man qama Ramadan, siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Dosa istri kepada suami yang sering berbicara kasar, dosa suami kepada istri yang sering ringan tangan. Semoga di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Bagi mereka yang tidak hadir keluarganya, orang tuanya di dekat-dekat di waktu berbuka puasa atau di waktu sahur, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kebaikan atas doa anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Cukup? Lanjut apa cukup? Tambah. Kalau soto Makassar bisa ditambah atau paling buntung. Makanan kesukaannya Musa itu paling buntung. Jadi karena ini tanggal 20, saya sebenarnya curhat sedikit. Saya dari Palu datang ke Lotu Kalsa hanya untuk ceramah dakwah. Insyaallah besok saya berangkat ke Palu lagi karena malam ke-7 ada jadwal di sana. Tujuan saya apa? Menyadari betul bahwa perjalanan kita akan menuju kematian, dan mati tidak menjadi syarat harus tua, karena mati tidak pandang umur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila ajal itu telah datang, tidak akan bisa dimundurkan walau sedetik. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Jadi urusan kematian tidak ada yang tahu, maka perlu kita banyak-banyak mengingat
indahnya kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mau pantun dulu, jangan tersinggung.